Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sahabat asli dimanapun antum berada, kembali dalam bahasan kitab Al-Hubbu Fillah wa Huququl Ukhuwah, cinta karena Allah dan hak-hak persaudaraan. Alhamdulillah kita di beberapa episode sudah membahas dan sudah mulai masuk pembahasan. Terakhir episode kita membahas tentang keutamaan persaudaraan atau cinta karena Allah dari beberapa ayat Al-Quran, juga dari beberapa hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kali ini melanjutkan dari bahasan kita akan membahas sedikit dari athar. Athar itu mungkin bisa diartikan sebagai quotes-quotesnya para sahabat Nabi SAW. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Qala al-mu'allif rahimahullah, masih dalam keutamaan mencintai saudara karena Allah Azza wa Jalla. Ini dari sisi athar, dari sisi quotesnya para ulama, khususnya para generasi salafus salih radhiyallahu anhum. Rawa an aliin atau ruya an aliin atau rawa an aliin radhiyallahu anhu annahu qala, diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, alaikum bil ikhwan fa innahum uddatun fid dunya wal akhirah alla tasma' ila qawli ahli an-nar fama lana min syafi'ina wala sadiqin hamim. Kata Ali, hendaklah kau punya saudara-saudara yang baik, maksudnya yang imannya yang baik gitu ya, yang saleh, karena itu akan menjadi perbekalanmu di dunia dan akhirat. Tidaklah kau mendengar rintihan orang-orang yang masuk neraka yang mengatakan, diabadikan dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 100 dan 101. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fama lana min syafi'ina wala sadiqin hamim. Kami tidak memiliki orang-orang yang peduli sama kami, memberikan kami syafaat, juga kami tidak memiliki teman dekat. Gitu ya. Warwan ibni as-Sammak annahu qala 'inda mautihi, Allahumma innaka ta'lamu anni idza kuntu a'sika kuntu uhibbu man yuti'uka faj'al dzalika qurbatan li ilaik. Ada doa yang biasa atau ketika ingin meninggal disebutkan oleh Ibnu Sammak. Doanya seperti ini, Allahumma, ya Allah, innaka ta'lamu anni idza kuntu a'sika, sesungguhnya engkau maha mengetahui jika aku bermaksiat kepadamu. Di satu sisi aku mencintai orang-orang yang beribadah kepadamu, taat kepadamu. Ya Allah, jadikanlah kecintaanku itu kepada orang-orang yang biasa taat kepadamu sebagai bentuk taqarrub kepadamu, ya Allah. Artinya Ibnu Sammak ini mengandalkan kecintaan kepada saudara yang lain karena Allah itu sebagai sebuah amal soleh gitu ya. Meskipun dia sadar saya banyak maksiat, tapi saya cinta mereka, ya Allah. Saya mencintai orang-orang yang saleh, saya mencintai orang-orang hamba-hambamu yang taat kepadamu. Ya Allah, jadikanlah itu sebuah qurbah, sebuah kedekatan, supaya sebuah upaya untuk mendekat terus kepadamu, ya Rabb. Baik, wa anil Hasan qala, ya ibna Adam, la yaghurrannaka qawlu man yaqul al-mar'u ma'a man ahab. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, wahai anak Adam, la yaghurrannaka qawlun man yaqulul mar'u ma'a, jangan sampai kau tertipu dengan sebuah ungkapan. Artinya tertipu tuh ya udah ngandelin itu gitu ya. Ungkapan yang sangat masyhur yaitu al-mar'u ma'a man ahab, seseorang bersama yang ia cintai. Padahal kau tidak akan pernah berjumpa dengan orang-orang yang kau cintai itu kecuali dengan amalan mereka. Fa innal yahuda wan nasara yuhibbuna anbiya'ahum wa laysu ma'ahum. Karena apa? Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mereka mencintai nabi mereka, tapi mereka nggak bersama nabinya, gitu ya. Kenapa? Maksudnya gini, kita perlu juga usaha untuk beramal bermirip-mirip
seperti amalan-amalan orang yang kita cintai. Jangan modal yang penting saya cinta, saya cinta. Jangan cukup di situ kata Hasan bin Basri. Tapi ikutilah, ya, teladanilah amal soleh mereka. Tidak cukup hanya ya udah saya cinta mereka, tapi nggak ada usaha gitu. Tidur, nggak beramal, malas-malasan, ya jangan sampai itu, jangan sampai kalimat itu malah menjadi kalimat yang menipu kita. Seseorang akan bersama yang ia cintai, cinta doang tapi nol pembuktian, ya kan omong kosong. Berkata, Al-Ghazali rahimahullah berkata, wa hadhihi isyaratun ila anna mujarradal mahabbati min ghairi muwafaqati fi ba'dil a'mal aw kulliha la yanfa'. Ini artinya cuma sekedar cinta tanpa ada keseriusan, tanpa ada usaha untuk bisa membuktikan cinta tersebut, ya nggak manfaat. Was sahih ma naqalnahu anifan 'anil Nawawi rahimahullah wa anna mujarrad mahabbatan fa sahibuha. Tapi menurut Syekh bisa juga sih gitu ya. Artinya sekedar kita cinta sama saudara kita itu juga bermanfaat. Tapi kan artinya kita harus naik level aja gitu. Kita naik level lah, jangan cuma sekedar cinta tapi benar-benar kayak ingin membuktikan, yaitu dengan meniti jalan-jalan orang-orang yang kita cintai. Baik, kemudian judul baru man yaftar lil mahabbati was suhbah. Siapa orang yang pantas kita temenin, kita jadikan teman, kemudian kita taruh kecintaan kita di sana gitu ya. Qala al-Qarafi, al-Imam al-Qarafi berkata, ma kullu ahadin yastahiqu an yu'ashar wa la yusahab wa la yusar. Tidak setiap orang berhak kita bergaul, kita temenin gitu ya, kata beliau. Wa qala Alqamah juga mengatakan, ishab man in sahibtahu zanaka. Carilah teman yang kalau kamu berteman dengannya itu dia akan menghiasimu. Wa in asabatka khasasatun anaka. Kalau kamu tertimpa sesuatu, dia akan menolong. Wa in qulta saddada maqal. Kalau kamu berbicara yang salah, dia benerin. Wa in ra'a minka hasanatan addaha. Kalau dia melihat darimu kebaikan, itu dianggap, nggak dilupakan begitu saja. Wa in badat minka zulmatan saddah. Kalau ada yang kurang dari dirimu, dia akan tambal. Wa in sa'altahu a'taq. Kalau engkau berminta kepadanya, dia akan memberimu. Wa in nazalta bika muhimmatan wasak. Kalau ada urusan yang sedang ada kita penting, ada urusan gitu, dia akan melapangkannya. Wadnahum man la ta'tika minhul bawa'iq wa la taqtalif 'alaika min at-tara'iq. Artinya orang ini enggak nyusahin ya. Dia tidak pernah nyusahin. Itu kata Alqamah, temenin orang kayak gitu. Wa yaqulu Syekh Ahmad bin Atha mengatakan, mujalasatul addad dhawabanir ruh. Ya, duduk bersama orang-orang yang beda itu dhawabanir ruh. Itu kayak ruh itu mencair atau apa ya, dhawaban itu melarut. Wa mujalasatul ashkal talqihul uqul. Walaysa kullu man yasluhu lil mujalasa yasluhu lil mu'anasa. Tidak semua yang kita bersama dia nongkrong tapi dia perlu kita temenin. Jadi nggak setiap yang kita duduk sama dia kita bisa mu'anasa. Mu'anasa tuh lebih intim lagi, lebih dekat lagi gitu ya. Wala kullu man yasluhu lil mu'anasa yu'man 'ala al-asrar. Juga nggak setiap orang yang kita nyaman sama dia berhak kita dikasih rahasia gitu ya. Wala yu'man 'ala al-asrar ila al-umanai faqat. Yang hanya bisa dikasih rahasia kita hanya mereka yang terpercaya. Ya, kita ada lapis-lapis tuh teman-teman tuh. Nggak semua kalau istilah dari ayah saya gitu ya. Berteman mah sama siapa aja tapi nggak semua lo temenin gitu, kira-kira gitu. Bahkan pertemanan itu kan sama siapa kita nyaman itu kan beda ya. Sama siapa kita bisa lebih cerita. Nggak semua bisa begitu. Makanya kata beliau, carilah yang paling terpercaya. Amin, percaya.
Wa yakfi fi masyru'iyyati tahari li-ikhtiyar al-asdiqa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Cukuplah perintah dari syariat ini untuk kita selektif dalam memilih teman berdasarkan hadis Nabi SAW yang mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu berdasarkan atau tergantung agama saudaranya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka tinggal lihat sama siapa dia temenan. Dia berteman sama para ustadz, diharapkannya dia jadi soleh karena temannya. Dia berteman sama ahli maksiat, diharapkannya dia berpotensi jadi ahli maksiat yang sama gitu ya. Makanya lihat aja dia berteman sama siapa gitu ya. Qala al-Auza'i, al-Imam al-Auza'i berkata, as-sahibu lis-sahibi karruq'ati lit-thawb. Idza lam takun mithluhu syanat. Teman itu seperti kain perca, tambelan yang ada di baju. Kalau kain yang enggak semisal, pasti akan ngerusak penampilannya, ngerusak apa ya, keindahannya gitu. Misalkan baju saya ini warnanya abu-abu gitu ya. Terus ada robek gitu. Di sini lagi robeknya. Terus saya tambal dengan warna pink, gitu kan. Kalau nggak sama, lihat, dia akan merusak seluruh keindahan abu-abu yang saya miliki. Makanya teman itu seperti kain perca, dia harus sama. Kalau beda aja, mesti akan terlihatnya timpang gitu ya, nggak sama gitu ya. Qila li Ibnu Sammak, pernah ditanyakan kepada Ibnu Sammak, ayul ikhwani ahaqqu bi ibqa'il mawaddah. Model teman mana yang harus kita jaga ini persahabatan kita, kecintaan kita kepada dia? Ia menjawab, Ibnu Samak jawab, al-wafir dainahu, al-wafir dinuhu, dia yang agamanya bagus, al-wafi aqluhu, yang akalnya cerdas, alladzi la yamallaku 'alal qurb wa la yansaka 'alal, yang ketika kita dekat nggak ngebosenin, kalau kita lagi jauh kita nggak lupa. Masya Allah nih. Idza danauta min hudanak, kalau kamu merendah dekat, dia akan juga sama, akan sejajar. Wa in ba'udta anhu ra'aka, kalau kau lagi berjauhan saling menjaga. Wa idza stas'attahu 'adudaka wa in ihtajat ilaihi rafadaka wa takfi mawaddat fi'li akthar min mawaddi qawli. Kalau kamu lagi ada butuh, dibantu, dan cukuplah kecintaannya dalam bentuk kontribusi amal nyata lebih baik daripada kata-kata yang kosong tanpa bukti. Artinya kalau misalkan ada, saya cinta kamu karena Allah, CS banget, bestie banget lah ini orang, tapi pas temennya lagi susah dia nggak bantu, itu ngomong kosong. Tapi orang yang sedikit ngomongnya tapi dia banyak berbuatnya, ada saudara lagi kesusahan, dibantu. Ngomong sih enggak keluar-keluar gitu, tapi dia bantu gitu ya. Waqala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata, la tashab illa ahada rajulain, jangan kau berteman atau jangan temenin kecuali salah satu di antara dua orang, kayak gini modelnya. Rajulun, pertama, tata'allamu minhu syai'an fi amri dinika fayanfa'u. Temenin orang yang kayak gini. Yang pertama, dia orang yang kamu bisa belajar darinya, mengambil darinya manfaat ilmu agama, dan akhirnya kamu menjadi bermanfaat untuk dirimu. Gitu ya. Aw rajulun tu'allimuhu syai'an fi amri dinihi fayaqbalu mink. Atau orang yang ngambil manfaat darimu dari urusan dunia. Jadi dia kadang memberikan manfaat, kadang menerima manfaat. Tapi tadi kata Syekh, kata sebagian ulama, fi amrid din, dalam urusan agama, bukan urusan dunia. Nah, model kayak gini temenin. Wasalits fahrub minhu. Kalau yang ketiga udah kabur aja, menjauh dari orang kayak gitu. Artinya teman-teman kita harus selektif, dan artinya apalagi urusan agama gitu ya. Wah ini Masya Allah, saya sering belajar dari dia, atau saya mengajari dia gitu. Intinya kalau nggak kita belajar, kita mengajari gitu. Kalau nggak kita mengambil manfaat, kita yang diambil manfaatnya, khususnya dari ilmu tentang agama kita. Baik. Ini ada hadis atau syair dari Ali bin Abi Thalib ya.
Ini kita lewatkan saja. Ya. Kemudian qala ba'dul udaba, sebagian adib, para ahli sastra mengatakan la tashab minan nasi illa man yaktumu sirra. Jangan berteman sama orang kecuali mereka yang menyembunyikan rahasiamu, rahasia tentang dirimu. Wa yastur aibak, yang menutupi kekuranganmu, aibmu. Fayakunu ma'aka fitna waib wa yu'thiruka birraghaib. Bersamamu ketika susah, mendahuluimu dalam urusan yang mereka suka tapi mereka mendahulukanmu. Wa yansyur hasanatak, yang memviralkan, yang menceritakan kebaikanmu. Wa yatwi sayyi'atik, dia yang menutup semua celakmu, ya, kesalahan. Fa illam tajidhu fala tasab illa nafsak. Kalau kalian gak dapat model kayak gini, jangan temenin kecuali dirimu sendiri. Nah, artinya kita mesti apa ya teman-teman, selektif dalam artian nggak semua kita temenin, kecuali yang spek-speknya tadi sudah beberapa ulama sebutkan. Wa qad dzakara ulama fi man tu'thar suhbatahu wa mahabbatu khamsa khisal. Para ulama juga menyebutkan siapa orang yang perlu ditemenin, ada 5. Pertama yang akil, husnul khuluq, ghairu fasiq, wala mubtadi', wala harisun ala dunya. Ini insyaallah kita akan bahas satu persatu di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Tadi ada 5 ya. Ada yang berakal, akhlaknya baik, enggak fasik, bukan ahli bid'ah, juga tidak urusan dunia mulu, orang yang bukan cinta dunia. Insyaallah kita akan bahas 5 hal ini di episode yang akan datang. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.